pagi, apa kabarmu hari ini anak-anak? Kalian masih tetap semangat bukan? Tetap sehat, tetap kuat, dan menjaga kesehatan setiap hari. Apa yang mau kita dengarkan pagi hari ini? Wah, Bu Gracia juga penasaran nih. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Rahasia Nenek. Pada suatu sore, Syarif duduk-duduk di beranda rumahnya. Ia menghela nafas melihat daun-daun yang dipermainkan angin. Pikirannya melayang ke setahun yang lalu. Setahun yang lalu, setiap sore, nenek selalu menyapu daun-daun kering di halaman itu. Kini, nenek telah pergi untuk selamanya. Ibunya selalu berkata kalau nenek sudah bersama Tuhan di surga. Entah mengapa saat ini, Syarif merasa rindu pada nenek. Dahulu nenek menemaninya ketika ibunya berjualan di pasar dan ayahnya pergi mengojek. Nenek selalu memangkunya dan bersenandung. Ia masih ingat lagu kesukaan nenek. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Suatu hal yang Syarif tidak lupa adalah kata-kata nenek beberapa hari sebelum nenek berpulang. Nenek menggandeng tangannya dan sambil memegang salah satu tiang bambu penyangga rumah, nenek berkata, "Cucuku, kalau kamu sedang kesulitan, pecahkanlah tiang ini." Demikian katanya. Waktu itu Syarif cuma mengangguk. Ia tidak paham dan tidak mengerti apa hubungannya kesulitan dengan memecahkan tiang bambu. Mungkin nenek sudah pikun. Demikian pikir Syarif ketika itu. "Syarif," panggil sebuah suara yang telah dikenalnya, membuyarkan lamunannya. Ibu, kamu kok melamun sih? PR-mu sudah kamu kerjakan?" "Sudah kok Bu," jawab Syarif sambil nyengir. "Ya sudah, ayo kita masuk. Hari sudah mulai gelap. Ayo bantu ibu menyiapkan makan malam. Sebentar lagi Bapak akan pulang." Malam itu ibu dan Syarif duduk di meja makan. Sekarang sudah jam 6, jadi Bapak sebentar lagi tiba. Sudah tidak sabar rasanya Syarif mencium aroma sayur asem dan ikan asin buatan ibu. Tapi tentu saja ia harus menunggu Bapak pulang. Sudah mereka berdoa bersama, barulah mereka akan makan. Itulah yang biasa mereka lakukan. Sudah setengah jam mereka menunggu. Perut Syarif sudah semakin keloncongan, tapi Bapak belum kunjung tiba. Waktu menunjukkan pukul 7. Ibu mulai gelisah. Tidak biasanya Bapak pulang selarut ini. Mereka dikagetkan oleh bunyi ketukan pintu. "Aneh, bukankah Bapak tidak pernah mengetuk pintu?" kata ibu sambil bangkit dari kursi dan membukakan pintu. Raut muka ibu berubah ketika ibu membuka pintu. Ternyata itu bukan Bapak. Itu Pak Karyo, teman Bapak yang biasa ngojek bersama Bapak. Nafasnya tersengal dan wajahnya pucat. "Maaf Bu," katanya sambil mengatur napas. "Ada apa Pak?" Pak Amin, suami ibu, kecelakaan Bu," jawab Pak Karyo tergagap. "Astaga," kata ibu sambil menutup mulutnya dengan kedua tangan. Syarif yang mendengarnya pun ikut terkejut. Ibu segera mencoba menenangkan diri dan bertanya, "Bagaimana keadaan suami saya Pak?" "Tidak begitu baik Bu. Ia ditabrak mobil di persimpangan jalan. Saya rasa kakinya patah. Jadi kami segera membawanya ke rumah sakit," kata Pak Karyo menjelaskan. "Kalau begitu kami akan segera ke sana," kata ibu. "Baik Bu, saya juga akan memberitahukan Pak RT. Permisi Bu," kata Pak Karyo sambil segera menuju ke rumah Pak RT. Ibu menutup pintu. Ibu memegang dahinya. Tangannya gemetar, tapi ia berusaha tetap tenang. "Syarif, ayo ganti bajumu. Kita akan menengok Bapak," kata ibu pada Syarif. Syarif segera masuk kamar dan berganti baju. Perutnya yang keroncongan tidak terasa lagi. Sesudah ia berganti baju, ia segera keluar kamar. Ia terkejut karena ia menemukan ibunya sedang menangis sambil terduduk di kursi. "Jangan sedih Bu, Bapak tidak apa-apa," kata Syarif berusaha menenangkan ibunya. Sebenarnya ia sendiri juga khawatir, tapi ia juga berusaha menguatkan hatinya. "Bukan itu Nak, hanya saja kita tidak punya uang lagi untuk biaya pengobatan Bapak.
Ibu tidak tahu dari mana kita harus membayarnya, kata ibu sambil memeluk Syarif. Air matanya berlinang dan ia terisak. Bu, kita berdoa saja. Pasti Tuhan akan menolong. Kamu benar nak, ayo kita berdoa, kata ibu. Mereka pun berlutut sambil berpegangan tangan. Tuhan Yesus, tolong kami. Kami tidak punya uang untuk pengobatan Bapak. Namun kami percaya, Engkau sanggup menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa ibu sambil terisak. Sesudah mereka berdoa, tiba-tiba Syarif terngiang kata-kata nenek. Cucuku, kalau kamu sedang kesulitan, pecahkanlah tiang ini. Demikian seolah-olah kata nenek terdengar lagi. Ia pun segera bangkit, berlari ke arah tiang bambu yang pernah ditunjukkan nenek kepadanya. Ada apa nak? Tanya ibu bingung melihat tingkah Syarif yang memegang tiang bambu penyangga rumah yang pernah ditunjukkan nenek. Cepat bu, ambil sesuatu. Kita harus memecahkan tiang ini. Meski bingung, ibu bergegas pergi ke belakang dan sebentar kemudian kembali dengan membawa sebatang linggis. Mereka pun memasukkan linggis itu ke celah tiang bambu itu. Lalu mereka mencongkelnya kuat-kuat bersama. 1, 2, 3. Tiang bambu itu terbelah. Ibu dan Syarif terbelalak, seolah tidak percaya melihat apa yang ada di depan mereka. Ternyata berbagai macam perhiasan emas keluar dari dalam tiang itu. Hampir 200 gram banyaknya. Ada anting, kalung, gelang, pending emas, dan masih banyak lagi. Astaga, ini harta karun bu, harta karun nenek. Teriak Syarif terkejut. Ibu pun tak kalah terkejutnya. Ternyata selama ini nenek selalu hidup sederhana dari uang pensiun kakek dan uang dibelikan perhiasan emas. Emas itu disimpannya di dalam rongga tiang bambu itu. Semua itu dilakukan nenek supaya kelak jika anak cucunya mendapat kesulitan, emas itu dapat dijualnya sebagai pertolongan. Terima kasih Yesus, terima kasih nenek, kata mereka sambil berpelukan penuh haru. Ternyata melalui nenek yang begitu menyayangi anak cucunya, Tuhan telah memberikan pertolongannya. Dari uang hasil penjualan perhiasan itu, mereka dapat membayar biaya pengobatan Bapak. Sisanya sebagian mereka gunakan untuk membuka usaha air minum isi ulang untuk menambah penghasilan dan sebagian lagi mereka simpan untuk biaya pendidikan Syarif di masa datang. Hidup pun berjalan terus, tapi Syarif tidak pernah lupa betapa nenek menyayangi mereka. Nah anak-anak, seru kan ceritanya? Dalam Alkitab juga ada seseorang yang seperti neneknya Syarif yang menyimpan banyak-banyak untuk masa-masa sulit. Siapa orangnya? Ya, Yusuf. Dalam Kejadian 41 ayat 48 sampai 49 dan 53 sampai 54 diceritakan bagaimana Yusuf dengan kebijaksanaan dari Tuhan mengumpulkan bahan makanan selama 7 tahun kelimpahan. Sehingga negeri Mesir tidak kekurangan selama 7 tahun masa kelaparan. Begitulah anak-anak, dari cerita ini dan dari kisah Yusuf, kita belajar bahwa kita pun harus menyimpan atau menabung baik-baik untuk masa depan. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi nanti. Saat ini mungkin semua berjalan baik, tetapi bagaimana kalau satu kali nanti terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan? Karena itu, menabunglah dari sekarang sebanyak-banyaknya. Tapi jangan dalam tiang bambu seperti nenek ya. Sekarang kan sudah banyak celengan yang bagus-bagus bentuknya. Kalau kalian sudah cukup besar, kalian bisa memiliki rekening tabungan sendiri untuk menyimpan uang di dalam bank. Pokoknya menabunglah, karena dengan menabung kita dapat mempunyai cadangan untuk saat-saat sukar. Tuhan Yesus memberkati. Diambil dari rubrik masa kecil majalah Berita GKMI Agustus 2018. Demikian cerita kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Satu hari nanti kita akan bertemu lagi di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Everybody down. To the left. To the right. Turn around and jump. Let's praise Jesus.